Baik, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat sore, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat sore, Alhamdulillah, salam Selamat sejahtera sore juga, Bapak. Bapak. kembali sore hari ini kita berjumpa dalam tatap maya bersama dengan Bapak dan Ibu calon guru penggerak angkatan 11. Hadir juga di sini Bapak-bapak dari pengajar praktik, dan teristimewa juga kita hormati bersama ada Bapak atau Ibu dari Balai Guru Penggerak Pusat yang memantau aktivitas Jumit kita di sore hari ini. Baik Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya Bu, Pak? Baik Bapak. Luar biasa, kabar baik, Bapak. Baik. Kabar baik, Bapak. Saya tahu pasti Bapak dan Ibu capek dengan modul 1.4 ini ya. Iya, Lumayan, Bapak, selesai kerja. Lumayan Bapak. Saya berusaha untuk semangat, Ya, Bapak. karena Kayaknya yang belum selesai ini saya saja nih. ya Saya karena juga belum sayang. aktivitas di modul 1.4 ini di LMS itu sangat ya lumayan banyak dan menguras energi, menguji adrenalin Bapak dan Ibu yang diperhadapkan dengan tugas-tugas utama di sekolah. Jadi dalam membagi waktu, saya yakin Bapak dan Ibu sebagai seorang pembelajar pasti bisa menghadapi semua dengan ya tentunya perasaan yang gembira, hati yang enjoy. Dan Ya. terlihat pada sore hari ini Bapak-bapak, Ibu-ibu kelihatan wajahnya pada cerah ceria, apalagi saya ucapkan terima kasih juga dan apresiasi buat Bapak-bapak PP dan Bapak-bapak Ibu yang hari ini merupakan jadwal daripada pendampingan individu. Bapak dan Ibu, setelah kemarin kita melakukan bargaining waktu ya, tawar menawar, akhirnya kita sampai juga di kesepakatan jam 4 sore karena memang pertimbangan ya Bapak dan Ibu hari ini ada kegiatan pendampingan individu, sekaligus juga diperhadapkan dengan medan yang mungkin agak menantang ya, jauh, lalu kemudian juga diperhadapkan dengan waktu pendampingan barangkali dilaksanakan di luar jam pembelajaran. Sehingga saya menerima dengan baik hati apa yang menjadi tawaran daripada Bapak dan Ibu untuk menetapkan atau menentukan waktu pada jam 4 sore ini. Sebetulnya saya tetapkan jam 2, cuma karena memang Bapak dan Ibu ada kegiatan lain, maka ada tawaran untuk dilaksanakan pada jam sekarang. Oke, Bapak dan Ibu, tentunya di sore hari ini saya berharap apa yang ada dalam pikiran kita dibuang jauh-jauh, hati kita ada hal-hal yang mungkin membebani, saya harap untuk kita fokus dulu pada acara kita di modul 1.4 ini dengan hati yang enjoy, hati yang fresh ya. Apalagi Bapak dan Ibu yang alhamdulillah kalau sudah minum kopi sore hangat, ditambah dengan pisang apa itu yang jadi cemilan ala Nusa Tenggara Timur itu, Ibu Rosario Moyang. Iya, Bapak. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, kita mulai. Sebelum saya menampilkan materi, saya mohon berkenan salah seorang untuk dapat memimpin doa kita di sore hari ini. Siapa kira-kira yang bersedia? Raise hand, Bapak Ibu. Ya, silakan Ibu Ocha, Ibu Rosario Moy memimpin doa. Baik, Bapak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu sekalian, marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa.
Dan izinkanlah saya pada kesempatan ini untuk memimpin doa dalam kepercayaan menurut agama Katolik. Bagi Bapak Ibu yang beragama lain, silakan Bapak Ibu berdoa sesuai keyakinannya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh berkumpul dalam pertemuan tatap maya ini dalam keadaan sehat. Mohon berkat-Mu Tuhan, semoga kami dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan biarkanlah semua kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu dan juga sesuai dengan harapan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Rosario Moi yang telah memandu doa kita di sore hari ini. Kita langsung untuk mengikuti materi selanjutnya. Bentar ya, saya share screen dulu. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Sudah Bapak? Sudah. Saya belum. Baik. Oh iya sudah. Baik, Bapak dan Ibu, sore hari ini ruang kolaborasi sesi 1 yaitu masih kita sudah memasuki modul 1.4 yaitu budaya positif ya. Budaya positif. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah membuka-buka LMS dan melakukan eksplorasi yang sesuai dengan alur yang ada di LMS, yaitu mulai dari diri sampai dengan eksplorasi konsep. Ya. Next, Bapak dan Ibu, identitas modul budaya positif kita sore hari ini. Yang pertama, sesi pembelajaran forum diskusi, sesi 1. Lalu kemudian jumlah jam, 3 jam pelajaran, kompetensi lulusan yang dituju, Bapak Ibu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Bapak Ibu mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian capaian umum daripada modul, Bapak Ibu mampu memahami konsep pendidikan menurut KHD, dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, CGP mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum, mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, Bapak Ibu mampu memahami peran sebagai guru dan seterusnya ya, membangun budaya positif. Saya percepat waktunya ini. Barangkali Bapak dan Ibu sudah bisa baca di monitor. Capaian khusus Bapak Ibu, CGP mampu menjelaskan konsep budaya positif berdasarkan pada konsep perubahan paradigma stimulus respons ke teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan penerapannya pada modul ini. Berikut, CGP mampu menjelaskan konsep makna disiplin keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, guru, serta segitiga restitusi dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Nah, ini yang paling penting Bapak dan Ibu. Ya, terkait dengan restitusi. Yang berikut, Bapak dan Ibu mampu menyusun strategi aksi nyata. Ya, nanti pada alur berikutnya aksi nyatanya Bapak dan Ibu mampu dibuat dan aksi nyatanya efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Terakhir, Bapak Ibu menganalisis secara efektif dan kritis, secara reflektif dan kritis penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai kebutuhan sosial dan murid.
Berikut Bapak dan Ibu. Agenda kita pada ruang kolaborasi ini yaitu pertama pembukaan, review pembelajaran, aktivitas sesi, refleksi aktivitas pembelajaran, dan terakhir penutup. Bapak dan Ibu sekalian, skenario pembelajaran yang pertama yaitu pembukaan. Ini ada 10 menit, review materi 10 menit juga, aktivitas sesi, jadi diskusi sebentar itu 95 menit, refleksi pembelajaran 10 menit, dan penutup terakhir 10 menit. Jadi ini skenario yang akan kita lalui Bapak dan Ibu. Kita masuk pada pembukaan. Tadi Ibu Rosario Moi sudah membukanya dengan doa, dan kemudian kita masuk ke ice breaking Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, untuk ice breaking ini saya mau kasih tantangan ya Bapak dan Ibu sekalian. Saya mau tanya sebuah benda ya, sebuah benda yang ada di sekitar Bapak dan Ibu. Silahkan ditunjukkan benda itu ya. Dan nanti sebentar benda itu saya tanyakan. Oke, bisa ya? Siap. Oke, bisa. Bisa, Pak. Ya. Ini benda, saya tanya dan Bapak tunjukkan di monitor. Ntar saya stop present dulu. Ya. Coba munculkan salah satu benda di sekitar Bapak dan Ibu yang benda itu berwarna hitam. Coba. Cepat. Ini semua pada pegang benda hitam, Pak Germanus, Ibu Rosario, ada yang pulpen. Oke. Semua benda ini, dua saja yang mewakili, karena ini benda cuma dua yang dimunculkan. Handphone. Saya mau tanya, handphone. Ibu Rosario ya, mewakili teman. Ada ini yang sendok. Ini sendok ini warna putih, bukan hitam. Saya tanyakan tadi warna hitam, Pak Bakri. Salah Pak Bakri. Ibu Rosario mewakili yang teman-teman pegang handphone. Kira-kira Ibu bisa jelaskan? Ibu bisa jelaskan fungsi benda tersebut dan apa alasannya benda itu harus berada di dekatnya Ibu. Silakan. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya memegang handphone ini karena benda ini merupakan alat komunikasi yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi, Bapak. Karena ini merupakan alat komunikasi. Seperti itu, Bapak. Bagus. Kita aplaus untuk Ibu Ros. Walaupun Ibu Rosario Moi, benda ini sangat penting bagi Ibu, walaupun jaringannya sering ngadat ya. Oke. Selanjutnya, ada yang pegang apa tadi ini, spidol. Ibu Rosa Dalima. Silakan Ibu Rosa. Oke, baik. Terima kasih atas. Pertanyaannya sama, fungsi benda yang Ibu pegang itu kenapa dan alasannya apa? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alasan kenapa saya menunjuk benda ini, karena benda ini sementara ada di hadapan saya. Dan kenapa itu sekarang ada di hadapan saya, itu fungsinya untuk menulis sesuatu hal yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini. Baik, berarti penting ya. Ya, sangat penting sekali. Siapa lagi yang pegang benda yang warna hitam tadi? Selain...
Ibu Dominika, silakan Ibu Dominika. Apa pentingnya benda yang Anda pegang itu? Jadi baik Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi tadi saya memegang tas saya. Alasannya kenapa tas ini ada di hadapan saya. Jadi tas ini adalah benda yang sangat penting juga bagi saya, yang saya bawa kemana-mana untuk mengisi barang-barang kebutuhan saya. Itu semua barang banyak yang saya isi dalamnya, termasuk alat tulis, laptop, handphone, charger, terminal. Jadi saya merasa bahwa tas saya ini sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan saya setiap hari. Terima kasih, saya kembalikan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Dominika Gustaf. Kita langsung menuju ke slide yang berikutnya, ya. Setelah kita melakukan speaking, Bapak dan Ibu, kesepakatan belajar. Ini kesepakatan belajar sudah kita lalui pada rukul-rukul sebelumnya. Sengaja ini saya kelilingi dengan gambar daripada Bapak dan Ibu. Ini ada Bapak PP berdua di samping kiri kanan, di bawahnya ada Bapak dan Ibu CGP. Ini mengertinya bahwa semua aturan kesepakatan belajar ini sudah disepakati oleh Bapak dan Ibu yang ada dalam gambar ini. Jadi tidak ada yang melanggar aturan, ya. Jadi rekaman Bapak dan Ibu dilarang, lalu kemudian menutup mikrofon, membuka layar. Ya, Bapak dan Ibu sudah pahami kalau ada yang ditanyakan raise hand, kalau ada yang ingin ditanyakan chat, ya. Silakan menulis di chat dan siapkan catatan, dan terutama ini tepat waktu, ya. Bapak dan Ibu dengan ide-ide cemerlang dimunculkan tentunya dengan pikiran dan hati yang semangat, ya, semangat bergerak dan menggerakkan. Kira-kira bagaimana kesepakatan belajar kita ini? Sepakat Bapak Ibu? Sepakat Bapak. Siap, sepakat Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita masuk tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, modul 1.4 yang kita pelajari pada sore hari ini, adapun yang menjadi tujuan pelajaran yaitu CGP dapat mendemonstrasikan pemahamannya mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif dengan membentuk komunitas praktisi, ya, dengan CGP yang lain, ya. Berikut Bapak dan Ibu sekalian, kita melakukan review pembelajaran, ya, review pembelajaran asinkron. Tentunya Bapak dan Ibu, saya sebelumnya tadi saya sampaikan telah melakukan eksplorasi, ya, pada alur-alur yang ada di LMS, terutama eksplorasi konsep. Ada banyak sekali aktivitas yang sudah Bapak dan Ibu pelajari, yang sudah Bapak Ibu baca, yang sudah Bapak Ibu pahami, sekaligus ditampilkan juga berbagai video pembelajaran yang ada pada eksplorasi konsep tersebut. Sehingga pada pembelajaran ini saya ingin melakukan review pada Bapak dan Ibu dengan pertanyaan pemantik, ya, pertanyaan pemantik. Nah, untuk pertanyaan pemantik ini saya berharap ini ada 6 pertanyaan, ya. Saya berharap ada informasi-informasi penting dari 6 CGP. Saya tentukan dulu untuk menjawab pertanyaan ini. Saya silakan raise hand 6 orang CGP untuk menjawab masing-masing pertanyaan ini. Saya catat, ya. Silakan. Bisa dibaca, ya. Silakan. Oke, nomor 1 Ibu Rosario. Silakan yang lain.
Siapa Aku boleh saya lagi? minta nomor 4, Bapak? Oh ya, boleh. Ibu Rosario nomor 4. Ayo Bapak Ibu, ayo cepat. Waktu dikejar terus. Ya, Ibu Dominika nomor 1. Saya minta nomor 2, Bapak. Oh, nomor 2. Ya, boleh. Silakan. Mana lagi yang lain? Terima kasih. Ayo. Pak Julius nomor. Saya nomor 3 saja, Bapak. Nomor 3. Siapa lagi? 3 lagi. 3. Ayo Ibu Trisnawati Sani, Emiliana. Saya nomor 6, Bapak. Nomor 6. Ya, 2 nomor lagi. Ayo. Silakan. Nomor 1 dengan nomor 5. Oke. Nomor 1, nomor 5 siapa? Ibu Novita Palan, silakan. Nomor. Baik, Bapak, saya nomor 5. Oke, berarti nomor 1-nya siapa yang nomor 1? Kok Bapak Ibu menghindar pertanyaan nomor 1? Atau biar sudah saya Ayo. Bapak nomor 1, ganti nomor 4 orang lain. Ayo. Nomor 1 dengan nomor 4, silakan. Waktu berjalan. Nomor 1, Bapak. Silakan Ibu Rosa nomor 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik, yaitu nomor 1, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal? Menurut pemahaman saya itu, sesuai dengan saya pelajari, dan yang saya ingat dari modul 1.4 itu, disiplin itu mesti kita bisa mendisiplinkan berawal dari diri sendiri, kita sebagai guru, lalu kalau sudah kita bisa tertibkan diri sendiri, baru kita tertibkan orang lain. Seperti itu Bapak, bisa disiplin waktu, misalnya. Baik. Disiplin waktu. Terus nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebajikan universalnya yaitu tentang kejujuran, tanggung jawab, integritas, serta mensyukuri. Itu Bapak. Baik, terima kasih Ibu Rosario. Ya, dengan jawaban yang nanti sebentar kita akan diskusikan ya. Yang berikut, Ibu Dominika nomor 2. Jadi baik Bapak, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik nomor 2 tadi. Pertanyaannya, apakah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi? Jadi menurut pemahaman saya Bapak, hukuman itu lebih berfokus pada perilaku negatif. Dan biasanya kalau hukuman itu Bapak, sepemahaman saya biasanya dia itu dilakukan secara langsung, secara tiba-tiba saat melakukan langsung dilakukan hukuman itu berfokus untuk segera menghentikan perilaku negatif itu Bapak. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu sepemahaman saya itu lebih membantu siswa untuk menghentikan tindakan mereka sendiri, membantu untuk belajar menghentikan tindakan yang salah Bapak. Dan konsekuensi itu biasanya bersifat lama, dalam arti bahwa saat siswa itu melakukan kesalahan berarti dia tahu apa yang harus dia buat saat dia melakukan kesalahan itu. Kemudian yang ketiga, restitusi. Kalau restitusi itu Bapak menurut saya itu lebih mengarah ke memperkuat tanggung jawab dan juga pemulihan atas apa yang telah dilakukan atau misalnya kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan itu. Terima kasih Bapak, saya kembalikan.
Baik, terima kasih atas jawaban singkatnya dari Ibu Dominika. Selanjutnya nomor 3, Pak Julius. Singkat saja Pak Julius ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak. Saya akan menjawab terkait bagaimana merumuskan keyakinan kelas. Jadi untuk merumuskan keyakinan kelas, menurut pemahaman saya itu yang pertama kita mesti mengajak murid dulu berbicara tentang apa yang mereka harapkan. Itu yang pertama. Setelah kita tahu harapan mereka, lalu kita merumuskan keyakinan kelas yang relevan, yang sederhana. Lalu keyakinan kelas yang dirumuskan mungkin harus berbentuk atau dalam bentuk pernyataan positif. Pernyataan positif yang sederhana yang bisa lebih mereka ingat dan ikuti. Mungkin sementara seperti itu Bapak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Julius. Sekarang Ibu Emiliana nomor 6. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Sepemahaman saya, restitusi sendiri itu merupakan membantu siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka agar bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Dan langkah-langkah yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang perlu dilakukan adalah saat anak buat salah, artinya keputusan tidak bagi mereka menuju orang yang kedua, fasilitasi tindakan yang salah. Yang kedua ini yang perlu dilakukan adalah memfasilitasi kita sebagai guru berupaya untuk memahami kebutuhan dasar yang melatar belakangi anak dalam berbuat kesalahan. Ketiga itu keyakinan. Kita sebagai guru perlu menanyakan tentang kehidupan ke depan yang anak inginkan. Sudah kan gambarannya, kita sebagai guru membantu mereka fokus untuk yang mereka inginkan. Baik, terima kasih jawabannya Ibu Emiliana. Selanjutnya Ibu Nopita nomor 5. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 5, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Baik, jadi 5 posisi kontrol kita sebagai guru yaitu yang pertama, penghukum. Artinya seorang guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal dalam mengatasi suatu kesalahan siswa. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Artinya pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian yang ketiga, posisi kontrol teman. Artinya guru pada posisi ini dia tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Dan yang kelima, pemantau. Memantau berarti guru hanya mengawasi saja. Kemudian dan yang keenam itu posisi kontrol manajer, artinya guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Terima kasih Pak, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Nopita Maria, Ibu Maria Nopita. Terakhir, Ibu Rosa Rembu. Silakan, Ibu Rosa, terakhir. Baik, Ibu. Buka mic. Mic-nya. Mikrofonnya dibuka, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Saya akan menjawab pertanyaan pemantik nomor 4 tentang apa yang Anda pahami terkait
kebutuhan dasar manusia. Yang saya paham itu tuh yang paling pertama itu adalah kebutuhan manusia untuk bernafas, terus makan minum, bersenang-senang, untuk beristirahat, dengan paling penting juga adalah kebutuhan seksualitas. Itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari keenam Bapak dan Ibu calon guru penggerak. Saya melihat Bapak dan Ibu berarti sebahagian sudah melakukan eksplorasi, tapi sebahagian juga sudah melakukan, tapi masih agak sedikit. Ya, jawabannya masih perlu membaca kembali. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada sesi yang selanjutnya. Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kurang, Lihat, Pak. Bapak. Baik, kecil, Bapak. Bapak dan Ibu Tulisan guru penggerak, kita masuk pada mind map substansi modul 1.4, disiplin positif. Ini didasarkan kepada teori Dr. William Glasser ya, teori kontrol atau teori pilihan, choice theory ya. Bapak dan Ibu, di mana teori ini tentang restitusi ada perbedaan pendapat ya, miskonsepsi terkait dengan pelaksanaan penerapan disiplin yang terjadi sekarang ya. Maka Dr. William Glasser merumuskan teori-teori kontrol yang perlu kita harus pahami dan kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Jadi teori kontrol ini yang pertama Bapak dan Ibu harus sadari dan kita semua harus sadari bahwa setiap orang itu tidak bisa kita kontrol ya, tidak bisa kita mengontrol orang itu, termasuk siswa kita sendiri ya. Terkadang siswa melakukan kesalahan, kita langsung melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai. Sementara perbuatan mereka ini tidak bisa kita kontrol. Nah, kemudian yang kedua, William Glasser menetapkan perilaku ya. Semua perilaku itu memiliki tujuan ya. Tadi sudah disampaikan di pertanyaan pemantik tadi tentang proses yang kita lakukan untuk bisa dapat mencapai tujuan itu ya. Salah satunya adalah perilaku. Nah, William Glasser juga menetapkan model berpikir menang-menang dan kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nanti ini kita akan temukan pada segitiga restitusi ya. Bapak dan Ibu sekalian, 5 kebutuhan yang berbeda juga realitas ya, kebutuhan kita sangat berbeda. Jadi ini pertanyaan dari di kolom di awal tadi, tidak bisa mengontrol. Kenapa? Karena kebutuhan itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran-gambaran yang berbeda. Bapak dan Ibu, kita langsung menuju arah panah bawah. Makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di sini Bapak dan Ibu, dalam LMS itu ada pembelajaran yang sudah Bapak dan Ibu baca, sudah Bapak dan Ibu eksplorasi. Salah satunya teori motivasi ya. Jadi dalam teori motivasi ini ada 3 hal yang sering dan bahkan mungkin Bapak dan Ibu sering praktekkan di kelas, yaitu sering kita melakukan tindakan hukuman kepada anak-anak kita yang melakukan kesalahan ya. Oleh karena itu, dalam teori motivasi ini William Glasser mengatakan 1, teori motivasi untuk menghindari hukuman ya. Yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan ya, ataupun mendapatkan imbalan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian,
kedua teori ini tidak efektif untuk kita terapkan di sekolah. Ya, yang paling bagus adalah teori motivasi yang ketiga, yaitu anak-anak diajak untuk bisa menghargai diri mereka sendiri. Tentunya ini didapat dari mana? Dari motivasi intristik yang ada pada segitiga restitusi. Nah, kalau pada segitiga restitusi kita melaksanakan metode itu, maka hal-hal yang perlu kita dapatkan, kita akan mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, tentunya salah satu proses yang kita lakukan dari sekian proses untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal dalam satuan pendidikan, salah satunya adalah kita melaksanakan rencana keyakinan kelas atau keyakinan sekolah atau kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah. Yang berikut Bapak dan Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol, ya. Yang pertama, guru sebagai penghukum, yang kedua bukan guru ya. Ya, guru sebagai penghukum, pembuat siswa merasa bersalah, 3 bertindak sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol ini dalam segitiga restitusi itu nanti sebentar kita diskusikan pada breakout room, ya. Itu lebih menonjol kepada posisi yang kelima ini, manajer, dan ini yang menjadi alternatif terbaik. Kenapa? Dalam segitiga restitusi itu di situ terdapat 3 hal yang dilakukan dalam proses itu. Ya, kalau Bapak dan Ibu sudah menyelami LMS terkait dengan segitiga restitusi, ada prisma, ada segitiga, ya, yang terdiri dari stabilitas identitas, ya, menstabilkan identitas siswa yang bersalah. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan, ya, kita harus telusuri dulu, kita harus validasi dulu kebutuhan siswa, kenapa dia melakukan kesalahan. Lalu kemudian yang ketiga, apa Bapak dan Ibu? Halo? Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Baik, semua yang dilakukan pada segitiga restitusi ini ujung-ujungnya atau pada akhirnya akan menuju kepada 5 kebutuhan dasar, ya. Ini sangat mempertimbangkan 5 kebutuhan dasar, di mana manusia itu yang pertama bisa bertahan hidup, dia bisa survive, ya. Yang kedua power, penguasaan. Yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, ya, love and belonging, ya. Yang keempat kesenangan, fun, dan yang terakhir freedom. Oke, Bapak dan Ibu, ini penjelasan singkat dari saya. Barangkali Bapak dan Ibu sudah menyelami semua, ya, pada alur eksplorasi konsep, dan sore hari ini kita permantap dengan diskusi kelompok. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita masuk pada aktivitas forum diskusi tentang disiplin positif, ya. Next. Sebagai pengantar, saya akan memandu Bapak Ibu untuk membagi diri menjadi berapa kelompok, ya. Karena kita ini hanya 10 orang, maka saya bagi 3 dan ada yang satu kelompok 4 orang. Bapak dan Ibu akan diskusi di board. Jadi breakout room itu silakan dibuka di LMS karena saya sudah sematkan di LMS. Lalu kemudian yang ketiga tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus. Saya mau cek dulu Bapak dan Ibu, 4 studi kasus ini kira-kira Bapak dan Ibu sudah pernah baca enggak di eksplorasi konsep? Studi kasus. Sudah ya? Sudah, tapi lupa Bapak. Sudah agak lupa Bapak. Masalah ya, nanti sebentar saya akan review kembali. Oke, 4 studi kasus yang disediakan menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah dipelajari. Waktu kerja kelompok 90 menit,
Bapak Ibu yang kalau sebentar saya bentuk kelompok, pilih satu orang sebagai juru bicara, ya. Dan yang terakhir hasil diskusi nanti dipresentasikan pada ruang kolaborasi sesi 2 nanti besok. Besok Bapak Ibu ya, besok. Oke. Bapak dan Ibu, saya akan melaksanakan tugas yang pertama. Saya akan membagi kelas, ya, membagi kelompok. Karena kalau saya mau tanya, saya mau suka dengan siapa, saya pengen berpasangan dengan ini dan itu, ya, saya kira oke. Kalau begitu, saya akan undi, ya, ada undiannya ini. Saya share undian dulu, bukan share screen ya, share undian. Oke. Ini saya sudah siapkan nama-nama ini. Sudah muncul di layar Bapak Ibu? Belum. Belum apa? Belum. Oke, sudah. Oh my God. Oke. Jadi Bapak dan Ibu, silakan mencatat nama masing-masing dan kelompok, ya, teman-teman kelompok silakan dicatat. Nanti saya mulai kelompok 1, saya putar dulu 3 ya. Ini kelompok 1 untuk 3 orang. Oke, silakan Bapak Ibu fokus dan melihat siapa-siapa yang terdapat di kelompok 1. Kita mulai. Next. Maaf Bapak, saya belum kelihatan. Foto saja sayang. Belum. Kelompok 1, Ibu Maria Nopita. Ibu Maria Nopita ya, kelompok 1. Iya, Bapak. Oke, putar lagi. Siapa temannya Ibu Maria Nopita? Siapa? Pak Julius. Pak Julius. Oke, satu orang lagi. Siapa? Eugenius. Ya. Semua. Nah, jadi ya, jadi kelompok 1 Ibu Maria, Ibu Pak Julius dan Pak Eugenius, ya, kelompok 1. Oke, siap-siap kelompok 1. Selanjutnya kita masuk ke kelompok 2. Tolong di unmute siapa yang kelompok 2. Rosada 5. Putar. Pak Germanus. Pak Germanus. Oke. Satu lagi. Berjodoh. Ibu siapa ini? Rosario. Ibu Rosario. Oke, satu lagi. Emiliano. Pak Ismail. Ismail Bata. Ya, ini sportif ya. Jadi kelompok 4, ini yang berempat ini. Ibu Dominika, Ibu Maria Uba, Ibu Rosada 5, dan Ibu Emiliana. Sisanya ini yang kelompok 3. Ya. Bisa Bapak Ibu ya? Bisa Bapak, bisa. Oke. Baik. Jadi Bapak dan Ibu yang kelompok 1, Ibu Maria, Ibu Pak Julius, Pak Eugenius itu mengambil bor 2.
kedengaran Pak Yulius ya? Ibu Esther di unmute. Ibu Dengar Bapak, Esther. dengar. Ya Bapak dengar. Ya, silakan menuju ke bordua sebentar, nanti saya akan afrog nanti. Kemudian untuk yang kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ya? Kelompok 2, Pak Germanus, Ibu Rosario, dan Pak Ismail Batan berada di room ini. Ya. Di Room bor 1, 1. Bapak. Ya. Sisanya yang kelompok 4 silakan mengambil bor 3. Jelas ya? Jelas, Bapak. Oke. Harus keluar. Karena dari sudah dulu. jelas, bentar, jangan dulu keluar Pak. Karena sudah jelas, saya akan lanjutkan kasusnya. Saya hanya menyampaikan kasusnya ya. Oke. Kasus 1, ini guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Saya kira ini Bapak dan Ibu ada di LMS ya? Iya, ya. Ya. Kita next saja karena mengingat waktu, kita next saja. Ini lanjutan kasusnya. Nah, tugas Bapak dan Ibu melakukan analisis dan menjawab pertanyaan pada masing-masing kasus. 4 kasus Bapak dan Ibu ya, dikerjakan bersama itu 4 kasus. Jadi, melakukan analisis terhadap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan setiap kasus ya. Begitu juga kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Ini kasus 2. Ya. Lanjutan kasus. Nah, sama juga. Lakukan analisis dan jawablah pertanyaan-pertanyaan di kasus 2 itu. Ya. Ini ada 3 pertanyaan. Lalu kasus yang ketiga, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Ya. Lanjutan kasus. Sama juga Bapak Ibu melakukan analisis dan menjawab pertanyaan. Yang keempat, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Oke, next. Kasus ya, lanjut 4. Kasus, lanjut. Sama juga, dia punya tugas, Bapak Ibu melakukan analisis dan menjawab pertanyaan. Kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Ya. Bisa Bapak. Oke. Nanti kasusnya ini lihat di Saya maaf Bapak, saya tanya sedikit Bapak. Saya tanya sedikit Pak. Ya. Ini untuk kasus kelompok 3 ini kasusnya Silakan. mana Pak? Saya tadi bingung kecepatan tadi. Saya tidak membagi Tidak bagi kasus. kasus. Kelompok 1 kasus 2, kelompok 2 kasus. Oh, Keempat kasus. Ya, keempat kasus itu 4 kasus. dibahas bersama dalam kelompok. Oh Ya. iya. Terima kasih. Ya. Paham. Ya. Oke, saya mau buka dulu bornya ya. Saya buka dulu bornya. Silakan yang di kelompok yang sudah ditentukan tadi untuk bisa masuk ke bor. Tuh. Bentar ya. Sambil menunggu bor dibuka, silakan Bapak dan Ibu membuka-buka kasus yang 4 itu. Barangkali ada yang sudah melihat-lihat kasusnya. Silakan sambil dipelajari Bapak Ibu. Ini sementara on proses.
Ya, silakan. Kelompoknya Pak Yulius sudah bisa masuk. Kelompoknya Pak Yulius sudah bisa masuk, silakan. Yang belum masuk ini kelompoknya Ibu Maria, Pak siapa ya? Pak Germanus, Ibu Rosario, dan Pak Ismail. Ya, sebentar ya Pak Yulius ya, saya mau rekam dulu. Silakan Pak Yulius, sudah direkam Pak Yulius. Ibu Rosario dan Pak Germanus, Pak Ismail, silakan bergabung di bor 2, silakan. Bukan di sini, Bapak. Sudah di... Oh, siapa yang di Kelompok 2 di room 1, Bapak. kelompok 2 siapa ya? Ibu Rosario Moi, Bapak. Kami di room 1 katanya, di bor 1 ini. Di ruang sini kita. Oh, yang 4, yang apa? Tapi Yang informasinya kami di sini, 4 Pak. 4 Kelompok 3, Bapak. CGP Kelompok 3. di bor 11. Ini mereka 4 ini nih. Ya, silakan kelompok 3 siapa ya? Ya, satu orang. Saya Pak, saya Ibu, saya calon Ibu Mariana Ubatito dengan Ibu Mariana. Ya, silakan Ibu Rosa dan teman-teman. Rosa ada 5.000. Kemana kita? Di bor. Kita klik di mana, Pak? Ada di bor 1. Kami di Kita keluar dulu Pak, bermasuk lagi. Di LMS tuh sudah ada room Ya, silakan keluar dulu. 2. kami di bor berapa Bapak? Maaf nih. Agak lemah saya ini. Bor 3 Di room bor 3. Bor 3 Kak Ibu. Bor 3 di Bu. room 3 tuh kan? Ya. Klik di room 3 nih kan? Oke, terima kasih. Iya, blackout room 3. Oke. Siap sih. Bapak minta Ya, maaf, sudah. Bapak, saya tanya sedikit, Bapak. Silakan. Ini kita mau buka kasusnya itu di mana, Bapak? Karena di modul 1.4 mungkin ya di LMS 1.4 kan? Kasus yang tadi itu ada 4 kasus tuh, Bapak, kita buka bacanya di mana nih? Di LMS ruang kolaborasi modul 1.4. Di ruang yang kita ini Oh, ada kasus kayak ini ya? Maksud kasusnya ada di sini sekarang? buka kembali Karena di LMS eksplorasi dulu. konsep, Bu. Nah, di eksplorasi Oh, konsep itu. eksplorasi konsep, LMS. Bapak? Oh, oke, Bapak. Iya. Ini nih di ruang kolaborasi juga ada nih kasusnya. Di bagian atas ini breakout room tuh. Ya. Pak Yulius, Ibu Maria dan Pak Eguneus di bor berapa ini? Bor 2 mereka, Bapak. Berdua ya. Oke. Iya, Bapak. Ibu Emiliana, Ibu Dominika, Ibu Mariana Uba, Ibu Rosada 5 itu di bor 3.
Silakan bergabung di board 3. Ibu Emiliana, Ibu Dominika, Ibu Maria Uba, Ibu Rosada Lima. Bergabung di board 3. Saya sudah buka. Sudah bisa mulai, Bapak? Silakan Bu Ros, sudah direkam ini. Yang belum ini yang Ibu Rosada Lima, Ibu Dominika, silakan bergabung di board berapa ya? Board 3. Kami belum bisa masuk nih Pak, loading terus nih. Keluar dulu ini dulu. dari room ini. Keluar dulu dari room ini. Ya, tadi sudah keluar dari ini room, Bagaimana? masuk di room 3 tapi tetap sama saja. Coba periksa di mana nih kasus tadi, ada 4 kasus nih, buka di mana? Pak LMS. Sudah? Ibu Rosada 5.000, Ibu Gustaf, keluar dulu dari room sini, dari room sekarang ini, dan silakan masuk di board 3. Klik langsung di ruang kolaborasi itu. Sabar. Titik 4. Titik 4G kan? 1.4 G, ruang kolaborasi kerja kelompok. Sesi 1. Nah, itu ada kasus 1 tuh. Sudah. Ada 4 kasus, 1, 2, 3, 4 tuh. Sudah ke Ibu? Memvariasikan materi berdasarkan kebutuhan belajar murid saya, gitu. Yang bacaan tadi yang Bu Novi siapa tadi itu maksudnya? Oh iya tadi. Guru matematika. Oh iya. Sudah Buka pasti. yang ada ruang linknya itu, Ibu. Iya, Bapak. Iya, Pak. Saya lupa nih, sudah baca 2-3 hari yang lalu nih. Sudah. Ya, Bu Ceria adalah guru TKA atau mulai dari itu? Itu yang ke Mbak Bu Ceria. Ibu Ceria tidak ada mungkin ini. Tidak ada ya Pak, Ibu. Yang pertama itu kasus 1 guru matematika dan wali kelas 8. Wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Ibu Santi Minta sakit. maaf, ini teman-teman kami dari room 3 ini belum bisa buka nih. Tolong dulu, belum bisa masuk. Jaringan Kami mau tolong apa ini? Tiga tidak bisa masuk. Semua kami 4 tidak bisa masuk. Tidak tahu ini Ibu Marian Huban. Kami mau tolong apa kira-kira ini? Bang Joko menyelesaikan ini bagaimana ini saya Ibu Emilia dan Ibu Esther tidak bisa masuk. Kamu keluar dulu. Ini jangan ribut kan sudah mulai ini. Keluar dari kami punya room, baru kalian masuk. Saya sudah keluar dari ini room ini tadi, saya masuk di room yang 3 ini tidak bisa juga. Makanya saya masuk lagi di ini room ini nih. Aduh, sebenarnya tidak boleh masuk lagi, ini kami punya sendiri. Ya, saya tahu saya mau mencari solusi. Ibu Rosada 5. Iya, Pak. Itu linknya apa ya? Yang akhiran BVY? Yang di room 3 tuh, Pak. LMS atau? Iya, LMS. Di room 3 tuh. Iya. Sudah. Iya, kami tidak bisa masuk, loading terus nih, Pak. Saya Ibu Anita dengan Ibu Emiliana sama. Mulai sudah berkepanus. Iya, ini mulai sudah nih. Saya belum dapat bacaan itu. Ibu Dominika juga sama. Lihat, klik bagaimana LMS. Bapak solusinya bagaimana nih Bapak? Klik LMS.
Klik semua modul tuh. Setelah itu 4. Ayo Pak Coba. Germano, jangan lagi pusing, Bris. Kita sendiri belum Coba selesai. masuk lagi. Tidak, ini sama Mas- jelaskan ke Ibu untuk dapat bacaan nih. Maksudkan Ibu tadi belum baca, dapat bacaannya tuh. Iya, saya belum dapat nih. Itu setelah klik semua modul, klik itu 1.4.g. Ruang kolaborasi modul 1.4. Kerja kelompok. Itu yang di bagian bawah ujung kan ada breakout room. Itu bagian atas itu ada teksnya. Kasus 1 tuh. Sudah kan? Ini saya tidak lihat, Lek. Laptop tuh. Ruang kolaborasi tuh. Iya, ruang kolaborasi 1 itu modul 2.1. Ih, 4.1. off. Beli. 1.4.g. 1.4.g. Iya, ini nih. 1.4.g. ruang kolaborasi modul 1.4 kerja kelompok. Oh iya. Sudah. Oke, ini saya baru dapat. Halo? Yo, Ibu kita belum bisa masuk nih. Aduh. Guru matematika dan wali kelas Ah, 8. Ibu Santi Sakti. Ibu sudah bisa kan? Ini toh? Pertanyaannya langsung bagian bawahnya Oh, kan? nih loading terus nih. Jangan sampai atur, Pak. Ih, Jangan Dalam sampai kasus hapus adalah gitu Kita ya. diskusikan dulu baru kita buat besok untuk presentasikan itu. sudah dijalankan. Berarti panduan pertanyaan di bagian bawah ini nih. Iya, sama. Iya. Semuanya. kita jawab pertanyaan ini toh? Iya, kita 4 pertanyaan di diskusikan bawah itu. pertanyaan itu. Kita diskusikan itu dulu. Ya, Pak Kalau ada Ismail, Pak Germanus mulai. Ibu yang coret-coret ya? Oke, maksudnya kita baca dulu, Bapak-bapak. Kita baca dulu ya. Kita satu-satu ya. Ya, Kita dari dari kasus 1 dulu. Bang. Pas satu ini guru matematika toh? Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Kita baca dulu, Langkah Pak Guru. restitusi. Langkah restitusi. Ini Anita juga sama ya. Selamat sore Pak Fasil. Selamat sore Pak. Bagaimana nih kami punya di halo? Ini tinggal kami, Bu. Ini ribut akan kami mau diskusi nih. Iya ya. Kami di room 3 tidak bisa masuk semua. Ini nih bagaimana ya solusinya? Jaringan mungkin, Bu. Masuk nih masalahnya. So coba ulang-ulang. Langkah restitusi ini bagaimana nih?
Pak Germanus, Pak Ismail, Iya, Ibu. tugas ini kasus 1 sudah baca tuh? Ya, kita lagi baca ini, Ibu. Ini tentang Ibu Santi yang sakit, Iya, iya. guru matematika. Terus dia minta ganti dengan Ibu Eni. Lalu setelah Ibu Eni masuk kelasnya itu tuh ada 2 siswa yang namanya Vivi dengan Natali itu mereka tidak menghormati Ibu Eni sebagai pengganti dari Ibu Santi yang sakit saat itu. Begitu. Terus Iya. Ibu Eni ini mengadu ke Ibu Santi tentang perilaku ini. Siswa berdua tadi itu Natali dengan Vivi itu. Nah, terus Ibu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali. Maksudnya kenapa mesti perlakukan seperti itu, tidak menghargai ini Ibu Eni. Nah, dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Berarti ini tadi kan mereka Pak siapa namanya Ibu Ibu Vivi Eni. dengan Ibu Natali Santi. tadi mereka membuat forum untuk membuat keyakinan kelas tuh dari kasus mereka tuh. Kasus mereka, Bagaimana solusinya yang mungkin mereka tawarkan tuh Natalia dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka buat diskusi kelompok dengan teman-teman di kelas tentang dengan tema dengan kelas. Ya, membuat keyakinan kelas dengan tema ini Saling menghormati dan bagaimana menghormati dapat di kehidupan sehari-hari. Usulan yang dengan kedua, tema itu. kemudian mereka usul kedua, kirim email ke Ibu Eni tentang gagasan mereka tuh. Nah, berarti dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan Ibu Santi itu apa? Ya, karena itu kita lihat langkah-langkah restitusi. Kita lihat dulu langkah-langkah restitusi, Bu. Dan nanti kalau misalnya langkah-langkah restitusi itu dia memulihkan siswa itu menstabilkan identitas. Ada 3 tuh, Ibu, langkah restitusi. Ada menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, validasi tindakan, memulihkan, dan menanyakan keyakinan. Ada 3 tidak salah itu, ada 3 itu. Terakhir. Ya, ada 3. Restitusi. Yang ketiganya itu menanyakan. Bukan memulihkan, memperbaiki, itu toh? Tidak, Ibu. Yang identitas apa langkah-langkah itu ada 3, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Itu ada 3 langkah restitusi segitiga itu. Coba Pak Guru. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan, kemudian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Itu ada 3 langkah segitiga restitusi. Jadi kalau menurut saya, Ibu, halo? Ya, lanjut Bu Guru. Pertama kita menjawab pertanyaan yang pertama, Ibu, yang di kasus 1 itu. Kalau menurut saya yang pertama, untuk langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang pertama itu kalimatnya kan ada Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Itu langkah menstabilkan identitas kalau menurut saya. Itu kan siswa ingin memperbaiki toh? Iya. Kemudian langkah berikutnya yaitu memvalidasi tindakannya itu dari pernyataan Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf.
Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Itu memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga, kalau langkah yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, kita lihat di Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Itu yang langkah yang ketiga menurut saya begitu. Ini untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nomor 1 Ibu. Jadi kalau menurut saya tiga langkah itu dilakukan semuanya oleh Ibu Santi. Berarti dari kasus di atas, Ibu Santi telah melakukan semua langkah-langkah dari restitusi. Ya, Begitu ya? kita menjalankan 3 langkah restitusi, yaitu pertama, itu apa? Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi apa? Validasi tindakan. Validasi tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan. Jauh saja begitu. Tunggu dulu Bu Guru, saya tulis. Kemudian kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natalie sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Langkah restitusi yang telah diusulkan. Tunggu dulu Pak Guru, minta tolong ulang dulu. Langkah yang pertama tadi menstabilitas itu mulai dari kalimat yang mana Pak Guru dari kasus di atas tadi itu? Coba kita lihat kembali ya. Yang pertama menstabilkan identitas dimulai dari Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natalia sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Mulai dari Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Iya. Terus lanjut dengan Vivi dan tadi sempat ragu-ragu itu sampai di kata minta maaf ya? Iya, sampai di kata minta maaf. Oke, tunggu Bu Guru, saya tulis. Oh, karena nih anak aku dikira kerja keruan gak juga ambalas mbeo. Ibu gak juga lewat mbeo kayak aku tak juga detik mah. Pak Germanus, kampanye apa ini? Halo. Halo. Kenapa Pak Urbanus? Pak Germanus. Ini misalnya babi keluar lagi dari kandang ini nih. Saya mama ada ini nih. Terpaksa harus layani dia dulu. Baik, sudah kita lanjut dulu. Tunggu, saya ada tulis nih. Oh ya. Ya sayang. Kan sudah dorong.
Oke, Pak Guru, lanjut yang langkah yang kedua. Ismail. Langkah kedua itu apa sudah tadi? Memvalidasi tindakan. Tindakannya. Memvalidasi tindakan. Validasi tindakan. Baca, Pak Guru. Ya, Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Pelan, Pak Guru, pelan-pelan. Ibu Santi menanggapi Bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali. Pelan-pelan, Pak Guru. Oh, Pelan-pelan, Pak Guru. oh iya. Boleh dilakukan. Oke. Dilakukan. Boleh dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Masih ada? Sudah, toh? Ya, masih. Ya, masih, Bu. Namun Ibu Santi menanyakan kembali Apa yang mereka bisa lakukan? Lanjut. Menghormati Ibu Santi. apa yang mereka bisa lakukan? Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Kemudian Sudah, Pak Guru? masih lanjut, Ibu. Tiga lagi. Lanjut. Baik Vivi maupun Natalia mengakui. Baik Vivi maupun Natalia mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Oke. Nah, kemudian yang langkah ketiga, Pertanyaan yang menanyakan ketiga, apa nih keyakinan. ya, langkah ketiga? Menanyakan keyakinan. Kalimatnya, Ibu Santi melanjutkan. Oke. Ya, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Untuk memperbaiki masalah, apakah ada gagasan, apakah ada gagasan, sampai di situ. Tanda tanya, apakah ada gagasan, tanda tanya sampai di situ. Oke. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Sudah sesuai itu. Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai? Sesuai, ya? Sudah sesuai, Bu. Sudah sesuai.
Tunggu Bu Guru, berarti jawabannya sudah berarti jawabannya Sudah sesuai. sesuai. Iya. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Berarti langkah restitusi Mereka yang diusulkan mengusulkan itu yaitu di mana kalimatnya itu kan itu apa? Mereka mengusulkan kedua, bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah. Itu masih yang pertama tadi itu Tidak. apa menurut Anda itu pertanyaan yang pertama itu? Pelanggaran yang telah dibuat. menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawaban kita sudah. Iya Sudah toh? sesuai. Sudah, Nah, ya. sekarang Ya. restitusinya langkah-langkahnya itu. Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Iya. Nah, berarti Langkah-langkahnya mereka mengusulkan bagaimana, tulis saja langkah-langkahnya mereka mengusulkan bagaimana mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok. Langkah-langkahnya mereka mengadakan diskusi kelompok tentang mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka langkah-langkah restitusi yang telah Pak tunggu langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka yaitu satu, yaitu ingin membuat keyakinan kelas. Ya, salah satu sebelumnya kan mereka mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi. Oh iya, berarti yang pertama itu mengadakan diskusi dulu. Sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Pertama itu mengadakan diskusi kelompok yang bersama pertama teman-teman mengadakan kelasnya. diskusi. Mengusulkan diskusi. Mengusulkan diskusi kelompok. Diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya tentang penerapan keyakinan kelas. Atau Pak Guru dengar dulu kalimat pertamanya, mengusulkan atau langsung mengadakan? Mengusulkan dulu Mengusulkan sebuah diskusi kelompok bersama teman-teman kelasnya. Mengusulkan untuk mengadakan diskusi. Bagaimana? Mengusulkan untuk mengadakan diskusi. Ya, mengusulkan. Tunggu dulu Bu Guru, mengusulkan untuk mengadakan diskusi. Diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Mengadakan diskusi kelompok dengan tema atau belum tema poin teman-teman sekelasnya. Dengan teman-teman sekelasnya. Langsung tentang keyakinan kelas. Tentang penerapan keyakinan kelas. Dengan teman-teman sekelasnya dengan tema model dengan tema juga baik. Dengan tema kan tadi itu. Iya. Ada tema juga. Dengan tema. Tadi kan dengan tema toh menghargai, menghormati itu. Dengan tema penerapan keyakinan kelas. Iya, dengan tema penerapan keyakinan kelas itu. Penerapan keyakinan kelas. Iya. Terutama tentang sikap menghormati begitu kalau kelanjutannya. Lanjutannya terutama tentang sikap saling menghormati. Saling menghormati. Saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Jangan lagi buat pertanyaan baru, Bu Guru, langsung ke yang pastinya. Dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghargai dan terutama saling menghargai di lingkungan sekolah, begitu?
Kita jangan Iya, menculik di kata bagaimana. kehidupan saya Pertanyaan baru. di sekolah begitu. Tentang sikap saling menghormati di lingkungan sekolah, begitu ya? Iya, di lingkungan sekolah. Bagaimana Pak Langsung Ismail? saja tidak apa-apa. Iya, iya, bisa Ibu, di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian yang kedua, mengirim usulan kedua adalah mengirim email ya kepada Ibu Eni itu ya. Yang kedua itu dengan cara mengirimkan email dari usulan kedua siswa Email. tersebut. Iya, Begitu ya, maksud saya kalimatnya pas kan begitu. mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Dengan cara mengirim email, begitu ya, dengan cara. Ya, dengan cara tidak apa-apa, kita pakai kalimat sendiri juga tidak apa-apa. Dengan cara mengirim Dengan email cara kepada Ibu mengirim Eni, email kepada Ibu Eni Hah? tentang gagasan mereka tersebut, tentang gagasan mereka begitu. Tentang gagasan dan usulan mereka, begitu ya? Atau tentang usulan mereka? Ini Iya. kan mereka usul. Iya, iya, Pak. Gagasan tidak perlu Pak Guru ya? Iya, Ibu. Gagasan tidak perlu, langsung dengan cara mengirim email ke Ibu Emi tentang usulan mereka tersebut. Iya. Pas kan? Maksudnya sepakat atau begitu? Pas. Oke deh. Lanjut, masih ada langkah ketiga. Masih ada langkah berikut kan? Masih langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka, yaitu 1. Mengusulkan untuk mengadakan diskusi dengan teman-teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati di lingkungan sekolah. Yang kedua, dengan cara mengirim email ke Ibu Eni tentang usulan mereka tersebut. Masih ada Pak Guru? Iya. Kalau mau disambung lagi juga Yang bisa. kesepakatan dengan kepala sekolah itu? Ya, kita terus mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa Ya, langkah yang ketiga, mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepada mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Ya, Eni di lain sebagai waktu guru sampai pengganti. di Itu perlu guru ya? pengganti itu. Bu Eni sebagai guru pengganti ya. Mereka pun atau tidak bisa kita ganti dengan kita punya bahasa sendiri kah? Atau langsung saja mereka ini kita ganti dengan Vivi dan Natali memberitahu Ibu Eni. Bisa begitu? Bisa Tidak bisa, Kak Guru, langsung dengan kita mereka pun. Atau Iya, mereka memberitahu pakai Ibu nama Eni mereka. bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Pun tidak perlu lagi. Iya. Nah, Mereka memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah tolong baca Bu Guru. Telah memberitahu kepala sekolah. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Nah, kepala sekolahnya kan Pak Hasan ya, tidak usah lagi ya. Tidak perlu, namanya tidak perlu. Lah, Kepala sekolah. lanjut. Bila lain Ada waktu. ketiadaan guru,
maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Bila lain waktu ada ketiadaan guru, oh ibu tulis tangan ini. Baik, sudah lanjut. Nomor berapa lagi? Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam... Berapa menit tadi Bu Guru? 90 menit kah kita nih? Oh, sudah lama ini baru kasus pertama ini, belum 90 menit Ibu Ocha, tinggal ini tinggal 10 menit. Oh, ini kan baru kasus 1 nih Bapak. Lanjut Pak Guru, Pak Ismail, Pak Gerbanus. posisi apakah yang telah Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam mengenangani Vivi dan Natali? posisi Oh, itu kalau menurut saya posisinya dia sebagai teman, Ibu. Kan ada beberapa posisi toh. yang dia Ibu Eni kah ini ditanya? Nah, ditanya Dalam kasus Ibu di atas, posisi Eni. apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam tidak, terkecuali Ibu Eni dengan Ibu Santi. Ini dalam menangani Vivi dan Natali. Oh, ini maksudnya Ibu Eni yang kita Dalam posisinya dia menangani itu apa dia sebagai Ibu Eni ini dengan Ibu Santi kan? kan tidak mungkin jadi manajer toh Ibu. Ibu Eni dia punya penanganan hanya memberitahukan ke Ibu Santi kayaknya. Tapi Ibu Santi yang panggil ini anak-anak tuh. Berarti posisi Ibu Eni itu sebagai pengganti. Halo, Pak Guru. Maksud restitusinya Ibu Eni. Kalau saya Gerbanus, Ibu kenapa tetap suaranya kecil misalnya sekali, Gerbanus? Ya, Kenapa Gerbanus suaranya kecil sekali? ini jauh mungkin apa nih? Makanya jangan Sudah. jauh Kak. Dalam posisi atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Berarti posisi gantinya, posisi pengganti Ibu Santi lah, maksudnya begitu. Bagaimana menurut mereka Pak Guru? Posisi pengganti Ibu Santi. Bukan posisi itu Saat Ibu Ibu yang Santi dimaksud. tidak masuk. Yang Ya? dimaksudkan di sini ini posisi kontrolnya kita guru. Kan ada yang posisi kontrol kita guru dalam penanganan masalah itu, ada yang posisi kontrol negatif eksternal, motivasi eksternal, intrinsik, ada tabel itu Ibu. Ada posisi perilaku kontrol negatif, kontrol positif dan kontrol diri. Ada yang kita sebagai penghukum, ada yang pembuat merasa bersalah, ada yang sebagai teman, ada sebagai pemantau. teman. Berarti sebagai Iya. penghukum. Yang terakhir ada Berarti yang sebagai manajer. penghukum. Bukan penghukum. Itu bukan. Kalau saya sebagai teman Ibu yang misalnya di kalimat itu, Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Itu mungkin kalimatnya itu kita paparkan sehingga connect dengan posisi Ya, sebagai benar. teman. Itu harus posisi sebagai teman. Menurut saya juga begitu, Pak. Saya tadi belum dapatkan belum dapatkan langkah restitusi yang diambil Ibu Eni. Ya, sudah Bu Guru, lanjut Bu Guru. Ibu Sebagai Eni teman, punya langkah alasannya? itu tadi. Nah. Alasannya itu seperti yang Pak bilang tadi. Jelaskan jawaban Anda. Nah. Jadi posisi kontrol Ibu Eni sebagai teman. Orang jauh sekali Pak Germanus. Ya? Bagaimana? Karina mampu mengajak, Bukan mampu mengajak. Posisi kontrolnya sebagai teman karena Ibu itu mengajak murid-muridnya untuk ya? apa tadi? Untuk berperilaku apa tadi mana? Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natalia sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas.
Ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah. Untuk mengerjakan tugas, Ya, Ibu Eni. karena Ibu Iya. Eni mengajak murid-muridnya untuk mengerjakan tugas sehingga tidak ditegur oleh kepala sekolah, Iya. begitu. Di sekolah. Iya. Ini Bagaimana, Pak Guru? Iya. Ya? Ditegur sampai ditegur di kepala Bagaimana sekolah dia- kalau tidak kerjakan Dan tidak tugas. apa masker kalau tidak dengar. Tolong bantu ibu ya sampai di situ ibu. Ismail, Iya ibu. bagaimana Pak Ismail? Coba baca ulang. Pak Germanus nih baca pakai masker. Oh, saya tidak baca ulang kedengaran. saja. Nah, posisi Ya, ya, sebagai betul. teman seperti tercermin dalam kalimat. Posisi sebagai teman seperti tercermin dalam kalimat. Bu Eni mencoba menyapa Ini, Vivi dan Pak Guru, Natali ini dengan Pak ramah. Guru, Pak Guru, Ya ya. Pak Guru, Pak Guru. Ini Ya. penjelasannya tuh ini tuh mesti kita harus buat kalimat yang bagus sesuai dengan pertanyaan dulu. Yaitu sebagai teman. Iya. Terus mereka minta jawab, jelaskan jawaban Anda. Berarti jawabannya yaitu, lalu Iya. Seperti tercermin Jawabannya? dalam kalimat, Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah. Iya, cukup sampai di situ dulu. Nanti baru kita bahas mau penjelasan ini. seperti tercermin dalam kalimat. Ibu Eni, Ibu Eni mencoba menyapa Bu Eni dengan ramah. mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Cukup di situ dulu. Bapak Ibu 1 menit lagi ya. Jika ya Anda- Bapak, dengan ramah dalam Sampai di situ mengerjakan dulu, tugas. Ibu. cukup sampai. Iya, Selanjutnya sampai di situ dulu. Nanti baru kita cari kalimatnya lagi, tidak apa-apa. Ibu. baru kita ada. Kemudian yang Oke, masih ada pertanyaan terakhir kan dalam fase di atas. Oke, Kenapa? jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Iya. Jika saya Kalau itu berarti sudah tepat, toh sudah tepat Sebagai sesuai bahasan. dengan langkah-langkah restitusi yang benar. Anda adalah Pak Hasan. Bagaimana Anda saya menyikapi dengan Jika Anda Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jadi berarti sudah tepat, tapi maksudnya Dengan langkah-langkah langkah- yang diambil oleh dengan langkah Ibu Santi itu sudah tepat ya? Mesti langsung atau begini Pak Guru. Jika saya sebagai Pak Hasan, saya menyikapi dengan langkah-langkah, saya sepakat dengan langkah-langkah yang disikapi oleh Ibu Santi. Ya, begitu sudah. Oh, kita bahasan berikut. Bagaimana? Oh, itu sudah. Karena langkah-langkah yang disikapi oleh Ibu Santi itu sudah bahas semua toh. Sudah. Nah, jadi sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita di posisi sebagai Pak Hasan? Berarti kita menyikapi itu tuh mesti kita sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Santi. Begitu ya? Kita sepakat saja. Mesti Iya. kita sepakat ya? Ya, kita sepakat, toh, sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah restitusi segitiga begitu. Oh, Dengan kita langkah cukup. yang di Coba kita buka teks nomor 2 dulu. Oke. Coba teks nomor 2, kasus 2. Kasus Kasus 2 itu dua. tentang Ibu Sabrina itu. Ibu Sabrina. Sabrina hari itu bangun Ibu- terlambat.
Bukan ibu Pak Guru ini. Sabrina hari itu bangun Iya, terlambat siswa dan Ibu. terburu-buru Siswa. sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti Tidak tertera di menggunakan peraturan sepatu sekolah. hitam. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu. Membaru Nena, mana su? Dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatumu, sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Lukman, Ya kalau itu kasusnya dia sebagai penghukum itu. Ini penghukum itu bukan konsekuensi, toh? kalau menurut Pak itu kalau tidak masih di Pak Guru ini posisi pemantau, Pak Guru. Karena dia sebagai penghukum itu dilihat dari kalimat-kalimatnya yang disampaikan oleh Pak Lukman itu, Bu. Dia tetap bersikeras. Dia menghukum dengan menyuruh Sabrina copot sepatu seharian. Iya. Kalau itu menurut saya dia berarti posisi Pak Lukman sebagai penghukum ya. Posisi Pak Lukman itu sebagai penghukum. Ini teman-teman yang lain sudah bergabung Ibu, jadi kita sampai di sini dulu Ibu. Kami dengar saja. Kami dengar saja Pak. Aduh, bagaimana? Ibu Oce kami dengar saja. Mereka ini nih keluar tadi. Satu kasus saja nih. Kami tidak intip kalian punya pembicaraan. Tidak apa-apa Ibu, nanti kami baru cuma mendengarkan saja. Tidak apa-apa, lanjut saja. Waktu biar sudah. Jadi mungkin waktunya juga sudah, jadi biar kita stop di sini dulu, nanti kita diskusi lewat WA juga baik. Bapak dan Ibu, bisa kedengaran suara saya, Bapak Ibu? Bisa Bapak. Bisa Bapak. Bisa Bapak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu telah melaksanakan diskusi kelompok di BOR masing-masing. Cuma tadi mohon maaf ada error sistem atau teknis atau apalah, ada satu BOR yang agak mengalami penundaan waktu, tapi alhamdulillah saya bikin link baru lagi, mereka sempat melakukan diskusi. BOR berapa itu Ibu Pusat ya, Bu Dominika ya? Nomor 3. Bertiga. Iya, saya memantau setiap BOR terkait diskusi ini sangat menarik dan sangat bagus. Jadi untuk memperkuat diskusi ini Bapak dan Ibu, nanti Bapak Ibu secara kelompok ini membuat hasil diskusi ini lebih menarik lagi dan akan dipresentasikan di besok hari ya, rukul ya, masing-masing kelompok. Yang pada intinya tadi saya sampaikan, siapkan satu juru bicara untuk mempresentasikan hasil diskusi presentasi terkait dengan kasus ya, kasus 1 sampai 4 tadi. Intinya Bapak dan Ibu semua kasus akan dipresentasi besok oleh Bapak dan Ibu setiap kelompok ya. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, karena kita dibatasi oleh waktu, saya lanjut share screen dulu. Bentar Pak Ibu ya.
Menarik sekali ya diskusinya tadi ya, Pak Julius. Mute, buka mikrofonnya Pak. Ya betul, menarik Bapak. Di kelompok 1 tadi lebih menarik lagi ada Ibu Emilia dan Ibu Dominika masuk di ruang kelompok kami. Saya yakin Bapak dan Ibu merasa karena memang tadi kita masih mengalami maaf ya teman-teman. kendala sistem. Ada satu bor yang tidak bisa dibuka. Oke, sudah jelas Bapak dan Ibu ya, kelihatan? Bor 3 banyak masuk salah kamar. Sudah kelihatan ya? Bisa diperbesar? Sudah bisa Pak? Sudah Bapak, sudah Bapak. Oke. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan penyusunan presentasi yang akan Bapak Ibu paparkan besok, saya akan sampaikan ini rubrik dan ini mohon diperhatikan masalah rubrik pembuatan ini, rubrik penilaian. Jadi di sini ada indikator kualitas hasil analisis studi kasus, yaitu bobotnya itu 50%. Bapak dan Ibu masing-masing kelompok berusaha mendapatkan nilai yang 50% ini dengan memenuhi kolom nomor 4 ini ya, kolaborasi yang hebat. Di mana di sini dikatakan analisis studi kasus tajam dan didasarkan pada teori disiplin positif, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Ada unsur refleksi dari hasil analisis yang menarik dan atau mengandung unsur tak terduga. Saya berharap semua kelompok persentasenya seperti ini ya, bobot 50%. Kemudian yang berikut, indikator yang kedua, efektivitas penyampaian ya, penyajian studi kasus, bobotnya 25 menit ya. Jadi yang ini Bapak dan Ibu, penyampaian kelompok sangat baik, penggunaan bahasa menarik, komunikatif, pemilihan kata, proyeksi vokal setiap anggota tanpa harmonis, kompak, setiap anggota kelompok tampak berkontribusi. Jadi semua Bapak dan Ibu berkontribusi untuk mengungkapkan pendapat, kemudian menanggapi besok ya. Lalu kemudian yang berikut, berkontribusi, bertanggung jawab, terlihat dari presentasi materi yang menjadi bagiannya. Penyajiannya secara keseluruhan menarik untuk diikuti penyampaiannya. Kemudian yang berikut, masukan atau tanggapan itu 15%. Jadi semua Bapak dan Ibu CGP besok pada presentasi itu harus proaktif ya. Kelompok yang aktif, apresiatif, memberikan tanggapan, masukan, kontrusif dan sebagainya sampai kepada kelompok penyaji memberikan presentasi itu bobotnya 15%. Oke, Bapak dan Ibu selanjutnya waktu ya, waktu harus diatur. Ini waktunya antara 3 sampai 5 menit ya. Ini 10%. Sangat baik dalam pengaturan waktu. Penyampaian materi padat dengan waktu yang efektif, waktu yang diberikan antara 3 sampai 5 menit digunakan dengan sangat baik. Jadi waktunya ini cuma hanya 3 sampai 5 menit ya. Oke, review pembelajaran. Bapak dan Ibu, jadi untuk review pembelajaran ini, Bapak dan Ibu menulis refleksi ya. Ini ada 4F yang saya tampilkan ini. Menuliskan refleksi dan karena ini waktu sudah sangat sebetulnya sudah selesai ini. Hanya begini, saya kasih solusi untuk modul 4 refleksi ini. Saya harap Bapak dan Ibu ketik di di Word. Lalu kemudian dikirim ke saya ya. Bisa Bapak dan Ibu? Bisa? Bisa Bapak. Oke. Oke, refleksi tentang pembelajaran kita hari ini. Silakan Bapak dan Ibu tulis, ketik dan di share di grup ya. Kalau perlu di share di grup saja di WA. Nanti saya akan lihat, saya akan umpan balik, saya kasih umpan balik dan nanti akan disematkan juga di LMS. Jadi refleksi ini Bapak dan Ibu bisa buat secara bersama ya, per kelompok ya.
Jadi kelompok 1 mode refleksinya 4E, kelompok 2 juga begitu, dan kelompok 3 juga ya seperti itu. Ini refleksi bersama. Bapak dan Ibu, kita masuk di penghujung karena ini sudah masuk di kegiatan. Bapak dan Ibu, saya ingatkan kegiatan selanjutnya tahapan belajar yaitu presentasi hasil diskusi kasus. Ya. Jadi Bapak dan Ibu melaksanakan presentasi diskusi kasus untuk besok ya. Jam berapa kira-kira besok ya? Saya minta kesepakatan Bapak Ibu. Jam 2 siang. Bisa Pak, jam 2 siang. Ya. Ada bapak-bapak yang PI 2 besok. Oh iya. Iya. Biar jam yang sama saja Pak Bapak. Ismail katanya. Kalau dari saya jam yang sama. Bapak. Besok ya. kalau bisa jam yang sama Jam karena saya masih I2. Oke, jam 4 ya. Juga jauh dari rumah ke Iya sekolah. Bapak. Oke. Boleh Bapak Bapak dan jam Ibu. 4. Ya, jam 4 kita sepakati. Oke, Bapak dan Ibu, kita masuk pada penutup. Untuk penutup ini, sebelum kita berdoa, saya kasih kesempatan Bapak PP, karena ini waktu, saya kasih kesempatan saja, cuma 1 menit saja kepada kedua PP. Silakan untuk memberikan penguatan terkait kegiatan kita di sore hari ini. Saya mulai dari Pak Bakri dulu. Silakan Pak Bakri. Closing statement-nya, Pak. Halo Pak Bakri. Pak Bakri tidak ada ya? Pak Patris. Oh, Bapak PP berdua sudah tidak ada barangkali ya? Pak Patris. Ya, mungkin ada gangguan signal untuk Pak Patris. Oke, kita langsung saja masuk pada penutup berdoa. Saya mohon perkenan doa ini akan dipimpin oleh Pak siapa ya? Pak Yulius, silakan Pak Yulius. Oke, Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bapak Fasil, teman-teman sekalian, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya berdoa menurut keyakinan saya, agama Katolik. Teman-teman berkeyakinan lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Bapa yang Maha Murah, syukur berlimpah kami panjatkan kehadirat-Mu atas tuntunan-Mu, terlebih pada kegiatan kami pada sore hari ini, hingga berjalan dengan baik dan lancar. Kami mohon agar apa yang kami diskusikan, apa yang kami terima dari Bapak Fasil pada saat ini dapat berguna bagi kami para calon guru penggerak pada proses pendidikan kami ini. Kami yakin tahapan yang kami lewat ini adalah semuanya dalam anugerah rencana-Mu. Saat ini kami akan menutup kegiatan kami. Berikanlah kesehatan pada kami semua, agar kami bisa melanjutkan aktivitas kami pada saat ini, besok, dan selanjutnya. Nama-Mu Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Yulius sebagai Sama-sama. pengantar akhir dari saya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu karena diskusi kelompok kita tadi ini sebetulnya masih ada 2 agenda yang terlewati.
terkait dengan refleksi diskusi yang Bapak dan Ibu lakukan di masing-masing board. Itu tidak sempat saya tanya, Ibu Emil, itu tidak sempat saya tanya bagaimana hasilnya. Terus yang kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu masing-masing kelompok tidak sempat mempresentasikan hasil diskusi di sore hari ini karena memang kita terkendala teknis ya, kita terkendala teknis. Maka oleh karena itu mudah-mudahan besok sore, besok sebelum kita memulai diskusi presentasi, ini kita akan awali dulu dengan apa namanya review pembelajaran kita tadi di diskusi di board itu ya. Jadi karena memang kita sudah ya sebagaimana saya sampaikan tadi, memang kita bekerja dengan teknologi ini senantiasa tetap sabar. Oke, termasuk juga closing statement sore hari ini insya Allah nanti besok ya Pak Patris ya. Kita akan ada diburu oleh waktu ini. Ya. Mohon maaf atau Bapak, ada sedikit ini sebelumnya saya minta maaf banyak Pak. Saya tadi ada dengan lagi urusan proktor menyangkut dengan simulasi ANBK sehingga sedikit terbagi dengan ini. Oh ya. Nanti besok Pak Patris ya penguatannya ya. Siap. Baik, siap, Bapak dan siap, Ibu, Bapak. sebelum kita berpisah kita berfoto bersama dengan gaya. Silakan Pak, Bu, buka kamera dengan gaya masing-masing. Aduh, kamera lagi error, Pak. Gelap nih, Bang. Ya, oke, Gelap 1, nih, bagaimana nih segelap nih? 1, 2, 3. Ya, oke, sekali lagi walaupun sudah gelap di Gorontalo juga sudah gelap, tetap bergaya dengan gaya yang ceria, yang terang benderang seperti Ibu Rosario Moi. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita berpisah. Pak Bakri, ya insya Allah besok Pak Bakri ya. Ada penguatan besok. Masuk room Kita berpisah ya Bapak dan Ibu ya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak dan Ibu sekalian. Capek-capek tadi sudah mengikuti PI 2 dengan aktivitas juga di sekolah termasuk pelaksanaan ANBK. Kita sekarang libur dengan ANBK. Iya. Pak Kepsek, Pak Emmanuel Patris menyiapkan teknisi, proktor dan pengawasnya juga. Iya. Oke. Baik. Terima kasih. Iya. Oke, baik, kita tutup ya. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak, salam buat keluarga. Ya, makasih. Selamat sore semuanya, pamit. Ya, silakan. Selamat sore teman-teman. Izin live Bapak Fadil. Bapak Ya, silakan. Izin.